Ya udah masuk ya penyusunan data nih Mas. Iya. Lagi direct. Oh. Ya. Saya coba share konten ini ya materinya. Iya. Halo Bu, suara saya kedengaran Bu ya? Bu, suara saya ada kedengaran? Halo? Bu Erni? Ya, halo? Suara saya kedengaran nggak Pak? Ya, ya. Lihat dulu. Saya baru manggung nih. Dari tadi loading terus, maaf. Baru selesai manggung. Ngedadak. Baru berapa orang? Kita buka aja gimana Pak? Ntar dulu, saya belum ngecek. Jangan dulu buka. Bon. Ini ya, ini udah aktif ya. Berarti ini kelihatan kan? Berarti ini ya. Tampilan saya kelihatan Pak Haji Salim? Ada Bu, ada. Ada, gambarnya ada? Iya. Ini ya. Pematerinya siapa ya Bu? Saya Bu, Herni. Pak Aziz, tolong bola birunya dikasihkan ke... Ini udah. Tampilan saya kelihatan nggak Pak? Ada Bu, ada. Ada. Ya. Coba sambil digeser-geser Bu. Iya, Belum ada yang geser-geser gimana? halaman berikutnya. Oh, diklik. Ini enable ya. Video datanya di skip dulu nih. Iya. Ada Pak? Udah ada Bu. Iya. Pak. Ya. Bola biru. Ya. Nanti ngerek. Bentar ya. Nah, itu. Iya Pak. Saya coba merekam. Insert title. Ajis, URL-nya mereka. Ya, sebentar. Apa nih ya? Pak. Foto. Pak Ajis. Presentasi Pak. Suara saya Ya. terdengar jelas nggak Pak? Pak Haji? Udah. Ya, sudah. Udah 2:30. Gimana kalau kita buka aja Pak? Ya, 2:30 kan mulainya? Ya. Ya, bentar. Saya siapin dulu materinya. Bentar dulu. Ya, boleh sambil mulai aja nggak apa-apa. Ya.
Halo. Udah clear ya Pak ya? Belum? Nah, jelas. Jelas. Ya. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta BCT Base 4A ini. Ya, siang ini perkenalkan saya Abdul Aziz sebagai host ya pada room ini, dan yang sebagai moderator adalah Pak Haji Salim dari SMA 1 Karawang, dan sebagai presenter itu Ibu Herni Nuraini dari SDN Karawang Wetan 2 Bu ya. 3. Sorry. Ya. 3. Oh iya 3. Ya. Selanjutnya saya akan kepada Pak Haji Salim aja ya sebagai Pak Moderator. Silakan Pak, dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya, dan diberi akal pikiran untuk selalu belajar. Kita pada saat kesempatan ini akan membongkar, membedah tentang teknik penulisan soal yang akan disampaikan oleh Bu Herni Nuraini. Ya, Bu Herni Nuraini, beliau adalah guru di SDN Karawang Wetan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon bisa bekerja sama, dan ini terus terang ini materi yang sangat penting bagi seorang pendidik. Selanjutnya setelah acara lesson materi ini penjelasan, nanti bisa kita sharing, diskusi untuk membahas, membedah tentang teknik penulisan. Kemudian mungkin itu pengantar dari saya, biar kita acara ini bergulir betul materi yang utamanya. Kami silakan kepada Bu ini, dan kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bu ini silakan. Ya, terima kasih Bapak moderator Pak Salim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para petugas, pada host, moderator, dan kepada instruktur yang telah setia mendampingi kami, membimbing kami, juga kepada partisipan yang telah hadir di room ini. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila penyampaian materi ini sudah bosan ya bagi Bapak Ibu guru semua mungkin, karena ini pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu semua. Tetapi alangkah tidak salahnya kalau penyusunan soal ini tidak hanya nyusun soal, tetapi bagaimana kaidah-kaidah yang betul, sehingga nanti dalam soal itu sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Apalagi sekarang ini di zamannya Kak Mas Menteri ya, ada Merdeka Belajar. Jadi US itu yang selayaknya sekarang dilaksanakan itu memang diberikan kebijakan kepada sekolah masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita para gurunya tidak siap untuk menyusun soal, ya paling juga dilimpahkan lagi kepada siapa? Kepada tim. Nah, sekarang ini cobalah kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar untuk bagaimana cara menyusun soal di sekolah masing-masing, guru-gurunya mahir semua gitu ya,
sehingga pada saat penyusunan soal, baik itu soal harian, kemudian soal PTS, soal PAS, dan soal ujian nasional, ujian sekolah, itu memang sudah siap guru-gurunya. Kalau SMA berbeda ya Pak ya. Kalau SMA nggak ada MGMP. Apa ya kalau SMA ya Pak Salim? Ada apa ya? Ada. MGMP sama ya? Ada MGMP juga. Oh, SMA juga. Iya, Kirain tuh ada di SMP MGMP. Kemudian ya, kalau MGMP mungkin sudah berjalan ya Pak untuk penyusunan soal itu, semua guru-guru terlibat ya. Kalau SD KKG-nya ada yang berjalan aktif, ada yang tidak. Nah, ada tim penyusun soal, ada juga yang tidak. Nah, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan kupas bagaimana teknik penyusunan soal itu dari mulai penyusunan kisi-kisi, kemudian penyusunan indikator soal, kemudian lagi cara merevisi, sampai nanti bagaimana teknik pemerataan kunci jawaban, jadi tidak asal memberikan kunci jawaban gitu ya. Nah, mari kita kupas bersama-sama. Bismillah ya Pak. Bagaimana langkah-langkah penyusunan soal itu? Dimulai dari menyusun kisi-kisi sesuai dengan kompetensi dasar. Kalau misalkan ulangan harian, maka per subtema atau saya terlalu banyak misalnya per subtema, ya terserah ya nanti. Kemudian per tema, dan ada juga PTS, dan akhirnya PAS. Itu kalau untuk di SD. Di SMP juga sama ya Pak ya. Jadi sesuaikan dulu kompetensi dasar dari masing-masing muatan pelajaran. Dari pemetaan kan ya, dari pemetaan dulu. Baru kemudian penulisan soal. Dari mana penulisan soal itu berasal? Dari kisi-kisi yang dibuat. Di dalam kisi-kisi itu ada indikator soal gitu. Baru sesudah dibuat, kemudian ditelaah. Apakah ditelaah itu betul? Apa ini sesuai dengan KD, sesuai dengan indikator? Ya, kalau udah betul, berarti disimpan di bank soal. Kalau belum, berarti direvisi. Nah, itu. Selanjutnya penyusunan kisi-kisi itu apa sih? Kisi-kisi itu udah sangat sudah menjadi apa ya? Makanan sehari-hari ya Pak, kisi-kisi itu. Kalau kisi-kisi SBN dulu sudah ditentukan, tetapi kalau kita membuat kisi-kisi sendiri ya kita sendiri gitu kan. Kisi-kisinya yang dibuat gitu. Dari mana? Dari KD. Kisi-kisi itu ya berbentuk format, berbentuk matrik, di mana matrik itu ada informasi untuk apa? Untuk acuan dalam membuat soal. Kemudian ada apa saja di kisi-kisi itu? Itu mewakili dari isi kurikulum, kemudian harus benar-benar rinci, jelas, kemudian mudah dipahami. Kemudian, nah ini indikator soal harus jelas. Bagaimana nanti menyusun indikator, kita akan bahas nanti. Kemudian dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Apakah itu mau PJ, apakah mau soal menjodohkan, apa soal uraian, dan sebagainya. Karena di dalam peraturan kemarin yang nomor 43 kalau nggak salah tahun 2019 itu memang ada soal menjodohkan juga gitu ya. Kembali lagi ke zaman dahulu, kita biasanya hanya PG isian, PG uraian gitu ya. Nah itu. Kemudian bagaimana cara memilih materi itu? Harus betul urgensi ya. Kemudian relevansi, kontinuitas, dan keterpakaian. Nah, kemudian dari komponen-komponen kisi-kisi itu ada disesuaikan dengan tujuan tes. Kemudian komponennya ada identitas. Kemudian komponennya ada identitas itu apa? Jenis, jenjang sekolah, program, atau kemudian mata pelajaran, tahun ajarannya, kurikulum yang diacunya memang sekarang kurikulum 2013 ya, tentu semuanya kurikulum 2013. Kemudian alokasi waktu serta jumlah soal dan bentuk soalnya. Selanjutnya
Ini contohnya cuman kurang jelas ya Pak. Ada apa Pak? Masuk? Ada musik. Nah ini tadi yang dimaksudkan tadi, ada SD, tuliskan SD masing-masingnya. Kalau untuk pelatihan langsung, saya biasanya memberikan kertas ini untuk diisi langsung gitu. Dibawa buku gurunya. Kemudian untuk mengisi ini dari mana? Dari buku guru, bukan dari buku siswa. Kalau untuk SD sama kan, sama SMP juga ya Pak. Ada buku guru, ada buku siswa. Jadi buku siswa itu panduan buat kita untuk menyusun kisi-kisi. Dari situ ada kompetensi dasar, tema berapa yang mau kita buat, ya. Kemudian subtema berapa, kemudian simpan KD-nya itu disimpan di kolom KD, ya, kompetensi dasar. Yang dipilih adalah kompetensi dasar yang 3 titik sekian. Karena apa? Karena untuk menyusun pengetahuan. Di situ kan ada 1 titik sekian, 2 titik sekian, 3 titik sekian, dan 4 titik sekian. Jadi itu berbeda-beda. Masing-masing nomornya itu berbeda-beda. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Yang kita pilih adalah KD yang untuk pengetahuan saja. Itu 3 titik sekian. Sesuai dengan yang ada di buku guru tersebut. Nah, kemudian nanti ini diisikan indikator. Ini contohnya aja ya Pak, contoh matriksnya. Kemudian di sini ada pilihan PG, ada uraian, ada isian. Tinggal nanti ngisi KD ini untuk nomor berapa gitu ya. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk menentukan indikator soal, ya, indikator soal itu bukan indikator yang ada di kurikulum Pak. Indikator soal itu betul-betul kita buat sendiri. Namanya indikator soal. Jadi setiap satu soal itu ada 1 indikator soal, gitu ya. Kemudian didasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, saya perlihatkan nanti kata kerja operasionalnya, karena banyak sekali. Saya juga tidak sampai hafal kata kerja operasional itu yang dari ini. Kemudian satu KD bisa dipecah menjadi lebih dari 1 indikator soal, ya kan? 1 KD itu bisa menjadi beberapa indikator soal. Kemudian 1 indikator soal maksimal digunakan untuk 2 item soal. Nah, 1 indikator. Jadi lebih baik mendingan 1 soal deh, 1 indikator ya, 1 indikator lebih baik gitu. Selanjutnya, nah ini kita akan menyusun indikator soal. Harus ada apa? Gitu. Harus ada subjek, harus ada perilaku yang diukur, dan ada kondisi atau konteks atau stimulus. Dan di sini kemarin saya baru baca dari Permen yang nomor 43 yang dari Mas Menteri ya. Ada yang tanpa stimulus. Ditambahkan gitu. Jadi ada tanpa stimulus gitu kan. Boleh, mungkin karena apa? Karena kalau kita membuat uraian tanpa stimulus juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya tambahkan nih tanpa stimulus. Yang mana subjeknya itu? Kita buat indikator soal itu disajikan kalau misalkan gambar, berarti ada gambarnya nanti di kisi-kisinya, di indikatornya, di soalnya gitu kan. Disajikan gambar letak benda dan jarak bayangan benda pada lensa. Inilah yang dinamakan sebagai kondisi atau stimulus gitu. Kalau bahasa Indonesia boleh disajikan sebuah puisi, disajikan sebuah teks, disajikan ringkasan cerita. Nah, kalau bahasa Indonesia seperti itu biasanya. Itu yang dinamakan sebagai stimulus gitu. Kemudian dilanjutkan, bila benda digeser mendekat menjauhi lensa, peserta didik dapat menghitung jarak bayangan benda. Yang dinamakan subjek itu adalah peserta didiknya. Jadi harus ada peserta didiknya gitu kan. Nah, itulah
Makanya harus ada ketiga-tiganya. Ada subjek, ada perilaku yang diukur. Mana perilakunya? Nah, ini nanti yang akan kita perlihatkan. Karena ini perilakunya itu ada menghitung, menjelaskan, menentukan, membedakan. Nah, itu nanti kalau di dalam soal itu masuk ke hot, mod, atau lot. Jadi saya tidak akan merinci soal lot, mod, dan hotnya. Karena apa? Karena panjang ting, gitu kan. Nah, ini hanya, ya Pak, betul. Iya. Iya, terlalu panjang kalau kita jelaskan tentang soal hot. Tetapi pada dasarnya sekarang lebih menuju ke soal hot. Ya. Nah, ini perilaku. Jadi dapat apa? Dapat menentukan dan sebagainya. Sekali lagi, dalam komponen indikator soal itu ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu disajikan atau suatu hari misalkan atau kondisi di Karawang pada saat ini bla 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 bla, itu adalah kondisi. Boleh Bapak Ibu tentukan kondisinya, jangan sampai kondisi di Karawang malah kita buat kondisinya di Jawa Tengah gitu kan. Jadi kondisi sekarang, kondisi di lingkungan Karawang itu baru budaya Karawang sendiri nanti dapat digali gitu. Jangan sampai cerita di dalam itu, boleh kalau dongeng baru ya, dongeng tidak bisa dirubah ya. Tapi kalau cerita-cerita kayak gitu bisa Bapak Ibu dipertegas untuk memperkenalkan budaya daerah Karawang sendiri gitu. Itu untuk bahasa Indonesia tentunya ya Pak. Kalau untuk sejarah wah nggak bisa diganti-ganti. Kemudian sabik ini mungkin jelas ya Pak ya. Selanjutnya, nah ini yang dinamakan nanti masuk ke level mana? Perilaku ya. Nanti level 1, level 2, level 3. Level 1 ini ada di sini nih Pak. Nah, level C1, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk apa fungsinya ini? Ini adalah taksonomi Bloom yang revisi. Ada yang ngaberebet banyak sekali. Kalau yang sekarang ini C1, C2, C3, C4, C6. Nah, ini dikategorikan sebagai level sekarang ya. Jadi levelnya itu ada level 1, level 2, dan level 3. Mana yang termasuk level 1, level 2, dan level 3? Nah ini, C1, C2 masuk ke level 1. Ini soal yang mudah. Itulah intinya namanya Pak. Ya Bu. Kemudian level 2 mengaplikasikan. Ini yang agak sukar gitu ya, tingkatannya. Dan inilah yang dinamakan hot. Level 3 ini nupararana station gitu ya. Level 3. Ya, level 3 ini adalah C4, C5, C6. Ini yang tadi. Nah, ini C4, C5, C6 ini masuk ke dalam hot ya. Jadi, jika keadaan cuaca seperti ini, apa yang menganalisis ya itu ya intinya. Mengevaluasi, mencipta itu yang termasuk ke dalam soal hot. Dan sekarang ini kita harapkan anak-anak kita sudah bisa memprediksi, mengevaluasi, menganalisis apa yang terjadi jika anak-anak kita membuang sampah di kolong meja. Itu sebenarnya bukan soal yang susah, soal hot itu gitu ya. Tetapi soal untuk hot itu yang memprediksi anak-anak itu bisa betul-betul menguraikan. Selanjutnya ini ya. Nah ini saya juga tidak hafal-hafal gitunya, ngapal ke IT untuk level-level ini tuh menentukan itu masuknya C1, C2 apa C3 ya gitu kan. Nah, ini mungkin nanti bisa Bapak copy aja ya untuk bagaimana masuk ke C mana, masuk ke level mana nih untuk menjelaskan tuh, kemudian untuk mengevaluasi itu masuk ke mana gitu ya. Ini nanti bisa dilihat dari daftar contoh KKO. Ini daftar KKO-nya Pak ya. Nah, sekarang kita ke teknik penyusunan soal ya. Penyusunan naskah soal itu ini ada
3 macam harus ya, materinya, konstruksinya, bahasanya. Jadi harus betul-betul sesuai, materinya sesuai, konstruksinya sesuai, dan bahasa juga sesuai. Bagaimana yang sesuai itu kita pahami bersama-sama. Dalam kaidah penulisan soal pilihan ya Pak, ini soal pilihan. Materi harus apa materinya itu? Harus sesuai dengan indikator. Jadi yang kita buat tadi indikator itu sesuai apa tidak ya materinya gitu. Pilihannya pilihan jawabannya homogen dan logis. Jadi yang di A, B, C, D-nya itu betul-betul logis. Kalau di pertanyaannya, di pernyataannya itu ada jenis-jenis batuan, maka yang A nggak boleh tanah kan, berarti batu kristal. B, batu apa gitu kan. Jadi semua itu homogen, tidak boleh lain dari jenis tanah gitu. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ulah nggak bingung kan, budak teh bener, A bener, B bener gitu kan. Sehingga anak bingung kalau ada dua jawaban yang betul atau yang sekiranya mengarah ke itu gitu ya. Kemudian pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jangan sampai bertele-tele yang ada kata hubung kata hubung yang disebut deui gitu kan. Yang lagi jadi harus jelas dan tegas, itu harus betul-betul yang diperlukan gitu kan. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah ini yang dimaksudkan saya. Jadi kalau memang tidak diperlukan dan tidak dianggap perlu, ya sudah, jangan ditulis di soal gitu. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Ya. Jadi iya mah entah benar ya Sina. Akhirnya anak juga ya udah. Dan soalnya udah betul-betul mengarah gitu, yang PG-nya itu mengarah ke jawaban yang benar. Kemudian ini, pokok soal yang mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Bapak Ibu, kalau masih ada yang soalnya negatif ganda, udah mengecuali tidak deh gitu ya. Nah, itu berarti masih belum sesuai dengan kaidah. Kalau memang pilihannya tidak ada jawaban, udah jangan dipaksakan. Naon tuh ya tidak sesuai jadi cari nate. Akhirnya jadi membuat soal yang negatif ganda, kecuali gitu ya. Nah, kecuali itu hindari aja dulu gitu ya. Jadi kalau memang ada kecuali, jangan sampai ditulisnya misalkan organisasi berikut tidak bergerak di bidang politik kecuali gitu kan. Udah ada kecuali, udah juga tidak. Jadi hindari. Kemudian panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kalau di jawabannya itu misalkan 3 kata, ya sudah A 3 kata, B 3 kata, C 3 kata, D 4 kata. Jangan sampai A 3, B 4, atau 3 lagi, C 3 lagi, D merebet panjang. Iya eta deui cenah teh gitu kan. Jadi anak teh aya meureun nu panjang gitu kan. Jadi prediksi anak pasti seperti itu. Jadi tolong jawaban yang di PG-nya itu harus sama ya, panjangnya itu harus sama gitu. Satu kalimat ya satu kalimat gitu ya. Kemudian pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Waduh, yang sangat merumitkan sekali yang kayak gini ya. Kemudian pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Kalau di dalam matematika, Bapak Ibu, biasanya ada jumlah-jumlah. Kalau jumlahnya A 30, maka B-nya itu nyusun. Mau nyusun ke bawah lebih kecil boleh. Mau dari atasnya yang A-nya besar ke bawah terus kecil boleh. Jadi yang penting nyusun gitu. Kalau A 30, B-nya 25, C 15, D 10 misalnya. Itu nyusun gitu, ada betul gitu.
Atau misalkan 5, 10, 15, 20. Nah, itu nyusun juga. Tapi tentu saja nanti ada sebagai pengecohnya. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, gambar grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya itu memang harus berfungsi. Di soal itu ada grafik, tetapi di pertanyaannya tidak tidak berfungsi si grafik tersebut gitu. Jadi harus betul-betul bahwa grafik teh buat pertanyaan yang dibawa, yang anak-anak pilih gitu ya. Kemudian butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Bapak Ibu, kalau soal nomor 1 misalkan tentang jenis misalkan. Nah, nomor 2 itu jangan soal seperti itu lagi gitu. Kecuali di dalam bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai dengan 5 itu untuk jawaban. Nah, itu boleh di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tetapi untuk soal-soal lain silakan terpisah saja. Kalaupun indikatornya itu sama ya. Untuk indikatornya sama seperti itu, misalkan tentang bilangan bulat, maka cuman hanya merubah angkanya saja ya. Jadi jangan sampai bergantung. Kemudian setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau di sini kita ada orang Cilamaya, maka di dalam bahasa soalnya itu yang dipergunakan bahasa Cilamayanya. Atau bahasa mana ya? Kalau di lingkungan Karawang itu banyak kan ya, bahasa-bahasa daerah itu jangan dipergunakan dalam hal penulisan soal. Jadi harus yang bersifat umum. Gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dimengerti. Jelas ya, Bu? Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setepat seperti tadi yang berlaku setepat itu daerah itu ya, daerah tertentu gitu ya. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Udah jelas itu jangan menggunakan kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Sekarang kita ke soal uraian. Soal uraian ini harus sesuai sama ya dengan indikator. Batasan pertanyaan dan harus diharapkan sudah sesuai. Ini udah jelas ya Pak? Ya, udah jelas sekali. Ya. Ini untuk contoh pensyukuran. Nanti, nah ini aja langsung. Bapak Ibu, ada aturan tambahan yang harus kita pahami. Jangan sampai nanti dalam penyusunan soal itu ada hal-hal yang sifatnya iklan. Betul-betul Pak Haji Salim dagang apa misalkan Pak Salim jualan ini emang betul gitu Pak Haji Salim itu jualan. Jadi jangan mengiklankan sesuatu gitu ya, sehingga orang lain oh iya emang betul iklan ya Pak Haji teh. Jadi jangan sampai betul-betul mengandung unsur iklan. Kemudian gambar, kalimat atau slogan itu ya, jangan sampai iklan atau menyebutkan SD-nya, SD Karawang Wetan 3 gitu ya, menjadi juara ini gitu ya, sehingga wah sampai orang lain terpana gitu melihat soal tersebut. Jadi jangan sampai mengiklankan gitu ya. Kemudian cerita atau kalimat jangan mengandung unsur kekerasan, pornografi, syara atau politik. Jangan sekali-kali kalau misalkan ada tulisan-tulisan bahasa Arab di dalam soal bahasa Indonesia, cocok apa tidak Pak Haji Salim? Tidak cocok. Iya. Jadi jangan sampai ini larangan ini sesuai dengan hadis dari ini gitu. Padahal soal itu adalah soal PKN. PKN kan semuanya juga baik itu agama Kristen, Islam dan semuanya itu pasti membaca soal itu. Jadi tolong hindari hal-hal seperti itu. Atau misalkan kekerasan. Orang tua siswa itu membabi buta sampai anaknya itu sampai terburai gitu kan. Waduh, bayang gitu ada soal seperti itu gitu. Nah, itu apalagi pornografi ya. Ini udah jelas siapa ya, Bu?
Nah, ini untuk titik-titik ini nih, masih banyak sekali soal-soal yang belum paham. Sebenarnya titik-titiknya itu sabaraha sih gitu kan? Banyak bermacam-macam ini ya. Penggunaan titik-titik pada soal PG ini terhalang oleh Pak ya. PG ini kalau dalam pernyataan misalkan di tengahnya ada suatu kalimat yang tidak utuh sehingga ada jawaban yang harus dijawab di tengah-tengah, maka titiknya harus 3 gitu. Ulah abong-abong enakan dengan titiknya teh banyak karena isiannya banyak gitu kan. Kemudian titiknya diakhiri dengan tanda titik diakhiri 1 di belakang gitu kalimatnya. Kemudian ini Pak, biasanya ada PG-PG-nya itu ada yang kecil ya, kalau dulu kecil. Sekarang sesuai dengan waktu saya ikut pelatihan di pusat dulu kemarin juga, ini udah disepakati hurufnya itu besar, A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar, D-nya besar, gitu ya. Kemudian ini, jadi kalau untuk kalimat yang utuh, maka titik-titiknya 4.3-nya itu untuk ini dan 1-nya untuk mengakhiri. Jadi semuanya ada 4 gitu Pak. Kemudian ini untuk kalau ada kalimat yang tidak utuh, di sini ada titik 3, tapi di PG-nya itu harus diakhiri dengan tanda titik. Ya, beda lagi, diakhiri dengan tanda titik gitu ya. Kemudian ada kalimat, ada yang titik kan, ada yang tanda tanya. Kalau ada tanda tanya di belakangnya boleh Pak, boleh ya. Tapi di PG-nya itu harus ada tanda titik gitu ya di PG-nya. Iya. Nah, sekarang ini ke kunci untuk penyebaran kunci jawaban, Bu. Bu, Pak, mohon dicatat sok harilap wae kumaha atuh. Jangan sampai nanti penyebaran kunci jawaban itu. Halo, saya terdengar ya? Halo, halo. Gimana Pak Salim? Ada suara masuk? Ada suara masuk? Tadi dimutkan yang lain. Ya, ada bocor suara. Nah, ini untuk option ini ada kuncinya. Bagaimana cara menghitung kuncinya? Misalkan soal yang dibuat Bapak Ibu, misalkan PG-nya itu ada 40. Gitu. Maka 40 itu rumusnya itu ya, soal dibagi option plus min 3. 3 dari mana? Ini adalah rumus dari sonohnya gitu ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Tetapi yang ini bukan dari sono. Ya, masih ada suara. Masih ada suara ya? Ya. Nah, ini 40 ini adalah jumlah soal. Kemudian 4 itu dari mana? Dari PG. Kalau PG-nya A, B, C, D, maka dibagi 4. Tetapi kalau PG-nya biasanya kelas rendah A, B, C ya Pak, Bu. Kalau kelas rendah itu biasanya A, B, C, maka dibagi 3. Ya. Kalau untuk kelas tinggi biasanya 4 A, B, C, D. Atau ada lagi kelas-kelas dewasa mah A, B, C, D, E ya Pak Haji Salim. Kita kalau ngisi-ngisi soal itu sampai riut gitu. A betul, B betul gitu ya. A, B, C, D, E gitu. Nah, kita 40 dibagi 4 plus min 3. Ya, plus 3 nanti dibagi 4 sama dengan berapa. Nah, intinya begini. Jadi kalau misalkan 40 dibagi 4 plus 3 itu adalah 13 kan, misalkan 13. Kemudian diambil yang minnya. Yang minnya adalah 7 kan. Nah, berarti yang tengah-tengahnya boleh dibagi rata atau boleh dibagi seperti ini. Anu pang agengna teh teu kenging lebih ti 13 gitu. Terus anu pang alitna teu kenging kirang ti 7. Nah, plus min 3-nya itu seperti itu. Nah, yang ini adalah yang B dan C-nya boleh. Berapa nih yang sisanya itu? Sehingga jumlahnya jadi 40. Ya, mungkin itu. Dan sudah selesai. Karena waktu yang betul-betul
diatur. Sebenarnya masih banyak sekali bagaimana mengupas soal-soal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal teknis penyusunan soal. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Bu Erni, luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita. Sambil nunggu ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan yang lainnya dibuka Pak di situnya. Sambil ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ya, silakan. Kan kalau saya sering gunakan pakai Google Classroom. Google Classroom itu termasuk UNBK sekarang ini. Soal itu kan soal online. Soal online kadang saya suka ngacak itu supaya kiri kanan depan belakang itu udah terkontek. Jadi kadang aturan yang tadi yang misalnya urutan angka, karena saya kan kimia itu urutan angka itu kadang-kadang nggak teratur kalau soal online. Nah, kalau Ibu suka gunakan soal online atau tidak? Belum. Kalau saya gunakan online, ya kemarin saya coba pas pertama kali ada tugas itu kan ada soal online. Ada hanya beberapa orang yang tanggap, yang lainnya gimana? Jadi saya menyesuaikan menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Yang satu, Bu saya nggak punya WA, Bu saya nggak punya HP. Kasian banget, gimana caranya? Nah akhirnya udahlah putuskan, saya tidak menggunakan online karena saya bukan ngajar. Kalaupun ngajar kelas 6 sama saja Pak, cuman hanya tugas-tugas yang kemarin seperti corona dan sebagainya, sampai pinjam-pinjam HP gitu ke saudaranya dan sebagainya. Memang punya, tetapi orang tua yang punya, orang tuanya kerja, otomatis anak-anak tidak bisa mengerjakan. Itu Pak kendalanya, ya, kendala yang memang betul-betul realitas dengan keadaan seperti ini. Dilematis juga kalau misalkan anak-anak ya di kampung malah susah ya Pak. Untuk SMA mah SMP nggak mungkin nggak punya HP. Jadi udah enak lah kalau bikin soal untuk soal online ya Pak ya. Ya. Ya enak. Kalau di SD sangat ini, iya. Ibu kalau ngasih soal pilihan ganda dengan esai dicampur nggak? Dicampur. Jadi pilihan ganda misalkan 1 sampai untuk kelas bawah itu 1 sampai 15 ya. Untuk kelas atas kelas 4, 5, 6 itu 1 sampai 25 gitu ya. Jadi di bawahnya ada B, yang B-nya itu isian, yang C-nya itu uraian. Nah, gitu. Jadi ada PG, ada isian, ada uraian. Nah, sekarang ada lagi katanya menjodohkan. Nah, boleh menjodohkan, kembali lagi diberikan. Kalau dulu zaman SD kita ya paling soalnya menjodohkan gitu ya. Jarang gitu untuk soal-soal yang lain. Jadi enak gitu ya untuk milihnya. Nah, sekarang saya baca lagi itu ada soal yang menjodohkan gitu. Ada yang lain bertanya, Pak? Itu kalau soal terapan seperti apa Bu SD? Kalau SD atau mungkin Pak Ajis, kalau SMK gimana Pak Ajis? Kalau Pak Ajis bidang apa di SMK-nya? Teknik. Kalau soal terapan gimana soal terapan? Kita kan jenjang kan sambil nunggu yang lain. Ayo Pak Ajis. Halo? Bisa dengar suara saya Pak Ajis? Pak Ajisnya di mute malah. Tidak. Saya kelupaan dari tadi. Nggak kedengeran. Iya. Kalau sekarang kan ini basisnya udah ini apa sih? Pakai HP Pak, Android. Kalau kemarin kan pakai Android, sekarang kayaknya lewat ini deh, lewat Google Doc ya, lewat
dikirim ya Google Form. Paling saya ini belum pernah nyoba ini, bikin sendiri aja sih Pak saya. Gua dari guru bahasa Inggrisnya. Oh, Bapak ngajar apa? Saya bahasa Inggris Bu. Oh, bahasa Inggris. Ngasih tugasnya seperti apa? Jadi buat lingkungan sekolah aja ininya, nggak nggak dari MGMP, enggak sih, soalnya dari sendiri. Ya. Bu Erni, mau saya tanya Bu Erni. Iya, boleh. Kalau soalnya kan SD itu ada yang tematik. Betul. 1, 2, 3 itu soal tematik. Iya. Kalau tadi makan itu per mata pelajaran. Per mata pelajaran. Kalau soal tematik, Iya. itu cenderungnya seperti apa bentuk soalnya? Iya, iya. Kalau soal tematik itu soal 1 sampai dengan nomor 20 misalkan begini ya. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada PKN. Di situ udah dibatasi nomor 1 sampai dengan nomor 5 misalkan bahasa Indonesia. Gitu, Pak. Kemudian dilanjutkan, jadi dalam satu halaman itu ada beberapa muatan pelajaran gitu. Tetapi sudah ditentukan nomor-nomornya gitu. Jadi untuk soal tematik itu emang saya juga belum memahami seluruhnya karena saya ngajar kelas atas, tetapi memang di PTS di PAS juga tidak ada soal terpisah. Tetap aja soal bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu kalau di Karawang ya, kecuali di kabupaten-kabupaten yang lain karena memang ini kebijakan masing-masing kalau untuk membuat soal itu. Jadi ada memang dari dulu juga pas ada revisi itu bagaimana teknik penyusunan soal yang tematik itu, apa digabung apa tidak gitu kan. Kami Karawang Timur alhamdulillah sudah menyusun sendiri dari ada tim khusus penyusun soal. Sehingga kemarin dalam penyusunan soal US juga alhamdulillah sudah menyusun. Cuman karena ada pengumuman, pengumumannya corona itu akhirnya semua soal dipending gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap kepada semua guru-guru, baik guru SD dan guru SMP, semua pahami bagaimana kaidah penyusunan soal. Karena apa? Karena soal itu nanti dilimpahkan ke sekolah masing-masing gitu. Jadi tidak mengandalkan tim. Sekarang kan Merdeka Belajar ya Pak Haji Salim. Jadi rekumah urang we cek sekolah teh gitu kan. Ya, lebih baik kata kasarnya lebih baik honor penyusunnya buat guru-gurunya gitu kan. Gitu. Jadi siap online Bu ya. Ya, kalau online, bukan online Pak, soal biasa, soal untuk penyusunan biasa, soal untuk PTS dan pas kalau online hanya sekarang kan, tapi kalau untuk SMA, online itu betul-betul dari pusat kan Pak, ya kalau untuk USB, MBO, MK. Rencana nanti kan sekarang kan ada libur nih, belajar di rumah, berarti UAS juga online juga, SD juga? Oh enggak Pak. Kalau SD nanti sekolah masing-masing menentukan seperti apa soalnya ya. Ya, ada yang soal dibuat guru masing-masing, kemudian mengambil soal ke rumahnya atau mengambil gitu. Atau soal itu, iya Pak, soal itu diberikan di HP. Kemudian suruh ngisi anak-anaknya. Dari sekarang juga sama. Tapi kendalanya pas begitu ngejawab nih rumah gitu, tulisannya pada jelek-jelek, pada nggak kebaca. Nah, itu yang kendalanya. Jadi banyak sekali lah. Jadi tidak online lagi gitu ya. Untuk menjawabnya itu tidak online seperti di SMA. SMA klik ini, klik itu udah mahir lah para linter kene baru udah nyamannya daripada anak-anaknya. Mas kan Ibu Yani. Iya. Kalau tahu saya yang saya baca. Iya. Kalau tema
kalau tematik itu bukan terpisah di mata pelajaran. Iya, betul. Tidak terpisah. Nah, masalahnya saya lihat itu ternyata karena pola baru, tapi tidak bisa kalau mainstreamnya masih pola lama. Iya. Ternyata harusnya gini, seperti sekarang tuh pengalaman, jadi terintegrasi kurikulum itu seperti itu. Betul. Soal 1 jadi dijawab oleh Pak Nesa, ada IPA-nya, ada matematiknya 1 soal. Iya. Jadi nggak banyak soal. Soalnya saya lihat itu, kita itu ngelihat mungkin ya Pak Mas Najib itu kan banyak pengalamannya di luar. Betul. Di Singapura, di luar negeri yang lainnya. Jadi saya lihat rata-rata memang kalau soal yang saya juga begitu di luar, rata ke Indonesia itu soal tuh paling banyak. Mereka soal tuh nggak banyak, tapi soal tuh menyeluruh ya. Banyak menyeluruh ke aplikasi. Iya, betul. Menyeluruh. Itu dikaji oleh beberapa ini gitu. Iya, betul. Lihat, di kita itu 20 soal. Ujung-ujungnya apa? Guru mah capek ingin soal, budak ngisi. Guru itu sampai 2 jam sampai keringatan ya. Betul. Bisa 10 menit beres. Wah, berarti soalnya harus soal yang istilahnya mereka pahami. Betul. Mereka mengerti gitu. Iya. Aplikasi itu pengalaman. Jadi saya lihat itu pada umumnya buat soal itu sekarang udah mulai beralih. Salah satu tidak pilihan ganda. Mengarahnya itu mengarah ke esai. Mengarah ke menjelaskan. Jadi 3-4 lah. Iya, betul. Hot ya. Jadi sebutkan, definisikan itu sekarang udah jarang-jarang lagi. Ternyata itu begitu dipakai di lingkungan enggak. Itu mungkin gambarannya. Kemudian kalau per AD sebenarnya tidak ada ulangan akhir. Iya. Kalau di SMA ya. Di SMA itu bisa jadi nanti nggak ada ulangan semester. Kenapa? Karena rapotnya kan rapot. Iya, betul. Pembelajaran itu per KD. Iya. Kompetensiasi itu di ulangan harian itu udah ada. Jadi ulangan semester itu nggak ada itu ulangan. Iya. Nanti ambil nilai bisa jadi nggak ambil aja dari ulangan harian. Kalau di SD saya nggak tahu, berarti masih ulangan harian. Iya, ulangan harian sesuai dengan KD, sesuai dengan subtema gitu kan. Nah, gini Pak Haji Salim, kalau kita per tematik ya untuk penyusun soal, kenapa di rapotnya itu, di rapot yang bukan e-rapot kalau SD, di rapot yang apa namanya aplikasi ya, yang di aplikasi itu memang masing-masing muatan pelajaran. Jadi mau tidak mau, jadi tematik, tapi kenapa di aplikasi itu berbeda-beda, dipisah-pisah, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Gimana nanti kalau membuat soal disatukan, sulit banget nomor 1 sampai 5 matematika. Waduh, ini harus dibedakan matematika nilainya misalkan dari 1 sampai 5 ini. Jadi akhirnya kami sepakat Karawang Timur untuk membuat soal itu per muatan pelajaran. Sehingga memasukkannya ke dalam aplikasi rapot PTS atau PAS itu betul-betul ada muatan pelajaran masing-masing. Ya, sebenarnya kami juga tidak setujunya. Kenapa tidak setujunya di mana? Itu harus sesuai dengan KD sebenarnya. Misalkan KD titik 5, ya KD 3.5 nomor 1 sampai 3 misalkan ya. Atau 5 soal. KD 3.6 misalkan 5 soal juga. Nah, kalau seperti itu otomatis di aplikasinya itu betul-betul berbeda gitu ya. Karena gini, di aplikasinya itu PTS itu ada kolom-kolomnya yang berbeda-beda. Ya. Ada 3.1 kosong, 3.2 kosong, 3.3 sampai berapa KD dalam PTS itu. Sehingga kalau di PTS itu tidak dibuat berbeda-beda, yang otomatis nilainya PTS itu 76 misalnya. Ya udah 76 rebet ke bawah, kolomnya itu disamakan. Itu yang saya analisis ya. Analisis. Jadi sampai ke situ juga saya belum bisa curhat ya. Curhatnya itu baru ke pengawas, kadang-kadang ya tidak bisa. Ini juga sama-sama kan, ini harus bersama-sama dengan tim gitu.
Maka kalau SD yang membuat, guru-guru yang membuat, mangga. Terus aplikasinya juga, kepala linter bikin aplikasi sok atau mangga gitu kan. Jadi kami belum paham betul untuk pembuatan sampai ke aplikasi. Itu Pak Haji Salim ya. Itu memang makanya saya kaget kok. Forum ini berarti memang tematiknya masih belum jalan 100% ya. Betul ya. Oh ini saya jadi nyerocos di tadinya. Ayah mau bertanya tuh Ayah. Apa ya coba? Gak ada yang ini ada nih. Gak ada ya? Gak ya, ada ini. Iya, kalau iya, 5 menit lagi kan ya? Pak Haji gimana? Yang SMK Pak Haji? Nanti pakai itu aja Pak, pakai Google Form aja. Google Form ya. Kan UTS nggak ada, cuma ini aja, apa namanya? Cuma UAS ya. Kalau SMK apa? UAS kayaknya nggak ada ya nanti. Nanti dari sekolah Pak, nanti kan udah dibikin grup-grupnya. Kemarin juga kan UAS kelas 3 juga kan dari sekolah yang fasilitasi, sama kelas 10 juga nanti sekolah yang ngirim ini soal ke anak. Ini Bu iya, ini iya Pak. Ini bisa di-share di sini atau nanti aja di grup materinya? Boleh di grup. Silakan ada di Pak Haji Salim, mangga. Di Pak Haji Salim ada itunya. Pak Haji Salim ini untuk kembalikan ke layar itu diklik mana ya saya? Ini ada tampilan layar mana? Untuk kembali ke room, kembali ke ini tampilan slide semua nih saya. Ibu ke titik 3 ke Google-nya. Webback-nya lah ke Gizmo-nya. Ada dekat lagi. Laptop kan ini? Iya, titik 3. Ya langsung ada di laptop, ada di bar bawah dalam. Terus itu? Iya, gimana? Sudah masuk Bu, sudah bisa kelihatan. Udah ya, maksudnya saya mau lihat tampilan semuanya gitu. Mau lihat tampilan. Gitu. Iya. Nggak ada ya. Di atas kayaknya Bu, di atas Bu, di atas, paling atas. Biasanya di paling atas. Iya, nggak apa-apa. Dilanjut aja Pak. Dilanjut Pak itu mungkin mau di. Berarti itu grup ya. Nggak ada yang ini. Ya, nggak ada. Pada tidur. Pak Haji Salim ini pada tidur. Kecapean itu. Jadi dua itu ya tadi lah. Iya betul. Lu makan nih. Ya, Bapak Ibu, demikianlah hasil dari penyajian yang disampaikan Ibu Herni. Luar biasa. Kita dapat masukan di SMK, SD, SMA, teknik soal, kemudian kondisi dengan kondisi sekarang, dan kita serba tahu bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh, sehingga kita perlu cari, apalagi mau ulangan sekarang gitu, teknik penulisan soalnya bagaimana? Udah. Iya, kalau jadi kita bisa ini nanti ke grup kita main share juga. Silakan Bu Herni simpulkan. Iya. Terima kasih Pak Haji Salim. Saya akan simpulkan bahwa marilah kita bersama-sama, guru itu bukan hanya mendidik, tetapi juga menilainya seperti apa. Cara penilaiannya itu melalui penyusunan soal. Penyusunan soal itu ada dibuat oleh guru, bukan oleh tim atau ngandalkan tim mana wae, gitu kan. Jadi jangan sampai mengandalkan KKG atau mengharapkan dari Google atau mengharapkan dari kiriman siapapun. Ayolah kita bersama-sama membuat soal dari KD yang kita ajarkan, mengukur peserta didik itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan itu lebih enak gitu. Jangan sampai membuat soal tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi kaidah penyusunan soal itu sangat penting sekali,
Karena untuk menyusun soal jangan sampai memalukan. Kabupaten Karawang itu adalah kota besar, jangan sampai membuat soal tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi mohon kepada para pendidik semuanya, yuk belajar bersama-sama. Saya juga belajar untuk menyusun soal, karena menyusun soal itu sebenarnya rumit kalau tidak memakai kisi-kisi. Mudah kalau tidak memakai kisi-kisi. Mudahnya apa? Mudah nyontek. Tapi kalau menyusun soal dari kisi-kisi, dari indikatornya, itu adalah sangat memerlukan ketelitian. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat saya sendiri, dan Bapak Ibu semua bisa melaksanakan dan membuat soal sesuai dengan kelas atau mengajar muatan pelajaran masing-masing. Itu saja mungkin Pak Haji Salim. Demikianlah Bapak Ibu. Saya tutup. Dan semoga ini kita menambah wawasan bagi kita dalam pertemuan ini. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pertemuan ini. Dan kita kembalikan kepada host. Iya. Silakan Pak Aziz. Terima kasih Pak Bu Erni dan Pak Haji Salim. Ya, acara materinya sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Ya, apalagi tambah pengetahuan. Saya juga jadi tahu banyak penyusunan soal itu mudah-mudah gampang loh. Nah itu Pak, mudah-mudah gampang. Ya. Mudah-mudah gampang. Karena saya sendiri iya sih betul. Saya sangat terima kasih sudah sedikit ingatkan ya. Karena soal kita ngajar itu yang tahu anak itu kita sendiri. Betul. Kita ngajar yang tahu anak gimana kemampuannya kita sendiri. Kalau soal dari orang lain, saya sendiri kayaknya anaknya punya. Ini soal dari mana? Itu kan Pak. Iya, makanya yuk kita belajar bersama. Ya, terima kasih kepada para petugas dan juga kepada partisipan ya yang sudah menyempatkan hadir, dan kepada Ibu Instruktur, Bu Yuwita dan Pak Indra ya juga terima kasih telah menyempatkan hadir. Mungkin kita cukupkan ya dengan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.